Halo semuanya, saya Fagel Mukhlisin dan kali ini saya akan mempresentasikan final project saya dari Virtual Internship Experience Project Based by Rakamin dan Koordinatif sebagai front-end developer. Project yang saya kerjakan adalah e-commerce katalog, sebuah aplikasi web katalog produk e-commerce. Project overview. Jadi tujuan dari project ini adalah membangun sebuah user interface aplikasi e-commerce katalog dengan Vue.js versi 2 yang menampilkan produk clothing dari API dengan 3 desain yang berbeda berdasarkan kategori produknya. Test stack yang saya gunakan adalah Vue.js 2 sebagai JavaScript framework, Vanilla CSS untuk styling, jadi tanpa framework CSS seperti Tailwind atau Bootstrap. Yang ketiga ada Vector API sebagai sumber data produk, dan Git and GitHub untuk version control. Challenge utama dari project ini adalah bagaimana membuat UI yang dinamis, yang bisa berubah otomatis sesuai dengan kategori produk yang ditampilkan. Desain implementation. Untuk desainnya, saya implementasikan 3 desain state yang berbeda. Yang pertama ada men's clothing, menggunakan tema biru dengan color primary navy blue. Desain ini memberikan kesan profesional dan maskulin. Yang kedua ada women's clothing section, menggunakan tema pink dengan color primary magenta. Desain ini memberikan kesan elegan dan feminin. Dan yang ketiga ada unavailable product state, menggunakan tema abu-abu dengan set face illustration sebagai background. State ini muncul ketika produk yang di-fetch dari API bukan kategori clothing, misalnya electronics atau jewelry. Semua section ini background-nya gradient dari warna temanya dan putih di bagian bawahnya. Plus ada pattern shapes transparan sebagai elemen dekoratif. Technical implementation. Untuk API integration, saya menggunakan Fetch API ke endpoint vectorapi.com/products dengan dynamic index dari 1 sampai 20. Jadi flow-nya kayak ketika web ini jalan, itu langsung tampil fetch product index pertama. Saat user klik product, next product, itu index akan increment ke index selanjutnya. Dan jika jadi nanti ketika udah sampai indeks 20, dia akan looping kembali lagi ke indeks 1. Yang uniknya adalah proses filteringnya, karena Vector API mengembalikan berbagai kategori produk seperti electronics, jewelry, dan clothing. Saya implementasikan conditional logic untuk hanya menampilkan produk elegan dengan kategori men's clothing atau women's clothing saja. Jika kategorinya bukan clothing, aplikasi akan menampilkan unavailable state section yang ada tadi set face illustration-nya. Dan untuk dynamic stylingnya, saya menggunakan view class binding. Jadi ada conditional class yang akan switch antara main section untuk men's clothing, women section untuk women's clothing, dan available section untuk produk non-clothing. Nah, jadi dengan class binding ini, CSS akan otomatis berubah sesuai dengan state yang aktif. Interface UI struktur, user interface strukturnya. Ini saya menggunakan grid layout 2 kolom. Yang di sebelah kirinya ada product image dan kolom kanannya ada product info yang isinya ada product title, kategori badge, rating system dengan circle indicators, product description, price, dan 2 action button, buy now dan next product. Semua elemen ini terwrap dalam produk card yang punya white background, border radius, dan box shadow. Selain produk card, ada juga loading state dengan spinner animation yang muncul saat aplikasi sedang fetch data dari API. Oke, jadi saya akan menampilkan demo dari bagaimana aplikasi ini berjalan. Kita bisa lihat di sini ada user klik next product. Aplikasi fetch dari data API dengan loading spinner, lalu UI otomatis berubah sesuai kategori. Men's clothing render dengan tema biru, women's clothing dengan tema pink, dan produk non-clothing muncul dengan available state dengan set face.
Jadi aplikasi ini udah fully dynamic, fetch dari API, filter berdasarkan kategori, dan render desain yang berbeda secara otomatis. Challenge dan solution. Jadi selama pengerjaan proyek ini, saya menghadapi beberapa technical challenge. Challenge pertama itu kategori filtering. Problemnya API mengembalikan semua kategori produk dengan requirement yang hanya harus menampilkan clothing saja. Jadi ya saya solusinya harus membuat conditional check di method fetch product. Kalau produknya men's atau women's clothing, baru di-assign ke state product. Kalau bukan, state product tetap null dan otomatis trigger unavailable state. Itu yang pertama. Yang kedua, dynamic styling. Ya, masalahnya kan harus ada 3 desain yang berbeda tergantung kategori dalam satu komponen. Ya, jadi solusinya saya kombinasiin view class binding dengan CSS variable. Jadi satu komponen tapi punya multiple styling variants berdasarkan kelas yang aktif. Okay, next. Masih CSS solution. Yang ketiga itu SVG pattern integration. Problemnya desain dari Figma, pattern shape yang jadi background itu agak rumit untuk diimplementasikan. Jadi solusinya saya export pattern sebagai SVG dari Figma, lalu saya gunakan sebagai CSS background image. Untuk main section saya tambahin filter CSS filter, dan satu red, hue rotate, dan satu red, supaya warna patternnya jadi biru tanpa harus bikin 2 SVG terpisah. Challenge yang keempat, set face UI. Problemnya sama kayak tadi. Saya kesulitan untuk mendesain si background set face illustration supaya sesuai dengan desain yang disediakan. Solusinya saya langsung menggunakan SVG set face yang udah diekspor sama seperti background tadi sebagai background image di card dengan opacity rendah dan positioning yang pas supaya tidak mengganggu teks dan button. Oke. Learning outcomes. Dari proyek ini, saya mendapatkan banyak learning outcomes seperti sisi teknikal maupun soft skill. Dari sisi teknikal, saya belajar Vue.js komponen arsitektur dan bagaimana struktur komponen yang baik. Terus juga saya belajar API integration menggunakan fetch dengan assign atau await. Dan tentunya advanced CSS teknik seperti gradients, SVG pattern, dan CSS filtering. Dan Git version control untuk tracking progress. Dan dari soft skillnya, saya belajar problem solving tentunya untuk menghadapi technical challenge. Terus ada juga saya memahami UI UX implementation, bagaimana mengimplementasikan desain dari Figma ke kode, walaupun ada SVG-nya juga tadi. Lalu ada time management dalam menyelesaikan project. Karena project ini ditentukan dengan deadline dan saya berhasil menyelesaikannya tepat sebelum deadline. Dan project documentation membuat README dokumentasi yang lengkap berdasarkan apa yang sudah saya kerjakan di GitHub. Next. Nah, hasil dokumentasi yang tadi banyak saya bilang itu saya simpan di GitHub repository. Jadi semuanya saya deployment semua dari source code saya upload ke GitHub repository dengan nama e-commerce catalog. Repositorinya sudah di public dan include source code, README dengan dokumentasi lengkap, dan project screenshot. Pokoknya udah clean file struktur sesuai dengan apa yang diminta oleh final project ini. Linknya juga bisa dilihat, bisa juga di-scan untuk langsung ke link repositorinya. Oke. Itu aja presentasi project e-commerce catalog saya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau feedback, boleh silakan hubungi saya dari mungkin bisa Instagram, email, GitHub, ataupun LinkedIn saya pribadi. Terima kasih untuk penyelenggara Rakamin Kognitif. Terima kasih.